Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies diberi skor ya, Anies beri skor untuk penampilan debat Caimin 11 dari 10 begitu ya. Dibandingkan dengan Prabowo 11 ya dari 100. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Ya Prabowo semakin sakit hati lah begitu kan. Ya debat cawapres saja Caimin ya diberikan ya skor 11 dari 10 begitu kan. Artinya apa? Artinya mereka nomor 1 begitu kan. Sedangkan Prabowo begitu kan. Prabowo yaitu 11 dari 100. Berarti berapa begitu kan ya? Ya, lihat saja begitu kan ya, nomor urut berapa mereka begitu. Jadi dengan persoalan-persoalan inilah Prabowo Gibran semakin sakit hati begitu kan ya, semakin ketar-ketir, semakin kepanasan. Ketika Anies memberikan skor ya kepada Caimin di situ 11 dari 10 menunjukkan bahwa ya dibandingkan dengan Prabowo skornya 11 dari 10 dari 100 itu kan jauh begitu kan ya. Jadi saya kira mungkin Prabowo akan menyebutkan nanti begitu kan. Sampai hari ini Pak Prabowo itu begitu gagal move on dengan perkataan Anies Baswedan. Masa saya dikasih nilai 11 dari 100 ya? Memang lu siapa? Itu belum menjadi presiden saja sudah kasar seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia bisa memahami betul debat tadi malam memang benar-benar dipahami isinya daging semua apa yang disampaikan oleh Caimin begitu kan ya. Bahkan ya Anies nggak ada etika, nggak ada akhlak pula, cawapres sendiri dilecehkan. Wah, nah gimana ini yang tidak mengerti begitu kan ya. Inilah kalau ada orang yang hanya ikut-ikutan mereka begitu kan ya, dilecehkan gimana ya. Coba bandingkan begitu kan ya, kita lihat saja di situ begitu. Setuju Pak Anies Baswedan 11 dari 10 ya atau A+ ya kalau dari gua Caimin ya iyalah di situ begitu. Jangan gitu Pak Anies, sensitif loh angka 11. Ini gimana coba bayangkan ya. 11 dari 100. 11 dari 100, 11 dari 10 begitu. Jadi artinya mungkin ini sindiran keras kepada Pak Prabowo begitu. Yang jelas-jelas begitu Pak Prabowo tidak terima begitu kan. Dengan pernyataan Anies Baswedan yang mengatakan ya diberi skor ya 11 dari 100 begitu kan. Jadi saya kira kita lihat saja begitu kan. Sebuah debat tadi malam itu menunjukkan bahwa Caimin itu sudah menguncang di media sosial begitu kan ya. Ada gilanya ya ini begitu katanya begitu. Wah kalau elektabilitasnya gimana? Ya silakan mau berasumsi apapun begitu kan. Kita lihat saja bahwa elektabilitas dari lembaga survei atau elektabilitas dari orang ke orang begitu. Lihat saja di situ begitu. Artinya apa? Artinya memang ya menjadi tren ya hari ini ketika Caimin mengatakan wah yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Duar ya kepada Gibran di situ begitu kan. Nah, lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Media sosial meledak di situ begitu kan. Ya, etikanya mulai muncul bahwa ya mengutip dari apa yang ditulis oleh Tempo begitu kan ya, anak haram konstitusi. Wow, ya. Etika itu muncul dari kepala. Ya, kalau kepalanya tidak punya etika, endas mau etik, nah maka muncullah ya anggota badannya, pengikut-pengikutnya bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi menurut saya pribadi debat tadi malam ya sangat memberikan tantangan begitu kan kepada siapapun begitu. Justru substansi apa yang disampaikan oleh Caimin kena mereka begitu. Sindiran-sindiran mereka sangat luar biasa begitu kan ya. Dan bahkan satu sisi ketika Anies Baswedan memberikan skor itu begitu kan, itu mungkin menjadi tamparan keras begitu kan ya. Salah satunya ini ya. Capres nomor 1 Anies Baswedan puas dengan penampilan Cawapres Mohaimin Iskandar ya alias Caimin dalam debat Pilpres di 2024 keempat ya, memberi skor tinggi untuk penampilan Caimin di debat Cawapres Minggu. Ya, saya kasih 11 ya dari 10 ya kata Anies di Stadion ya Mini Cikarang ya Kabupaten Bekasi. Anies menilai Caimin telah terjaga kehormatan forum debat dengan mengedepankan perdebatan substansi alih-alih atraksi. Anies menyebutkan hanya kandidat yang memiliki kelemahan ya dalam pemahaman substansi yang menggunakan atraksi dalam debat. Bahkan ya Gus Imin menyampaikan substansi tidak perlu banyak atraksi karena memang substansinya sudah bagus.
Kalau substansinya lemah ya, dan baru antraksi itu dipakai untuk menutupi kelemahannya. Sambungnya kata Anies. Betul begitu kan? Apa yang disampaikan selama ini oleh Gibran ya substansinya tidak kena, datanya banyak yang ngaur, tidak sesuai dengan data, lalu kemudian menutupi kelemahannya dengan kata-kata yang baru di situ begitu kan ya. Kalau masyarakat Indonesia tidak paham begitu kan ya, tidak tahu di situ begitu kan ya, karena dengan adanya apa yang disampaikan oleh Gibran seolah-olah menjadi sok pinter begitu kan ya, mungkin orang akan percaya wah Gibran bagus, Gibran pinter begitu, padahal kata-kata seperti hanya diolah saja begitu ya, kalimatnya makan diganti saja begitu kan ya, kalimatnya inflasi diganti saja di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya orang kalau tidak tahu wah ini pinter ya, ini pinter, padahal datanya tidak sesuai di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi begitu? Masyarakat bisa menilai begitu ya. Bahkan ya lebih lanjut Anies mengatakan masyarakat juga dapat menilai sendiri kemampuan ya Ketua Umum PKB dalam debat semalam. Kalau substansinya bagus ya rakyat bisa menilai dan kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya Anies tak hanya memuji Caimin dalam debat semalam, ia turut memuji Mahfud MD yang disebut menjaga marwah debat. Ya, kandidat ya demikian menurut Anies, puji itu bukan sebagian sinyal koalisi jika Pilpres berlangsung dalam 2 putaran. Namun menurut Anies, keduanya hanya kompak untuk menjaga marwah perdebatan. Ini bukan soal kompak dalam artian kesepakatan, ini soal kompak sama-sama menjaga marwah debat, bahwa debat itu adalah sebuah proses cara berpikir bersama, lawan debat itu adalah berpikir, kata Anies Baswedan begitu kan. Jadi ini gimana begitu kan? Justru lawan debat itu adalah ya cara berpikir kritis ya di situ. Tidak perlu antraksi-antraksi seperti itu, joget-joget, gemoy-gemoy di situ begitu kan. Itu kan sudah menunjukkan kelemahan mereka sendiri begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi kelemahan mereka sudah dipertontonkan begitu kan, sehingga masyarakat bisa menilai seperti apa sih sebenarnya begitu kan. Jadi saya kira sampai hari ini begitu perdebatan ya di X ya muncul begitu narasi inilah narasi itulah ya, semuanya membenarkan di situ begitu. Apalagi pihak-pihak pendukung dari Prabowo Gibran ya, seolah-olah wah ini kritis begitu katanya begitu ya. Bahkan ya Samara di situ begitu mengatakan Gibran itu kritis katanya begitu. Jadi dia tidak tahu antara kritis ya dengan orang-orang yang menutupi kelemahan mereka begitu kan. Jadi saya kira kacau begitu cara berpikir mereka ya. Menyanjung orang saja sudah salah seperti itu begitu kan ya, memberikan narasi-narasi seperti itu begitu, artinya ketika komentar-komentar kabur mereka begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi debat tadi malam ya isinya ya bagi Caimin adalah daging semua di situ begitu kan ya, bukan tulang busuk begitu. Apalagi yang sangat memukau ketika Anies Baswedan memeluk Caimin, wah sangat erat di situ kita pelukannya begitu kan ya, sangat luar biasa begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Jangan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.